Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita akan berbakti. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita nyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama sampaikan pujian kita pada pagi hari. Kita menghadap Tuhan, merendahkan diri. Mari kita mengucap syukur untuk hari ini saat pagi hari. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Raja yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Bersyukur atas kesempatan yang indah Tuhan boleh izinkan kepada kami semua merasakan kuasa kasih Tuhan yang hebat boleh berlaku atas kami. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati satu persekutuan yang indah dengan Engkau. Boleh bersama-sama merasakan sentuhan kasih Tuhan yang indah. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami juga menyerahkan dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk masing-masing pribadi kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah dengan keberadaan kami Tuhan, kami boleh diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Dan juga kami menyerahkan untuk kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau ditinggikan, diagungkan di dalam kebaktian pagi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami buka kebaktian pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, segar ya. Kita memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan nama Tuhan karena pagi hari ini ada kesempatan yang indah sekali bagi kita. Boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan atas nama gereja saya menyampaikan selamat berbakti. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kita boleh bersama-sama untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Demikian yang ada di rumah, selamat bergabung dan kiranya dalam kebaktian hari ini kita semua disatukan untuk meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, selamat berbakti, Tuhan memberkati buat kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Tony Senduk. Saudara, kita akan siapkan sebuah lagu untuk kemuliaan nama Tuhan dari NP 164. Naungan jiwaku, kita nyanyikan 2 bait. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya
saja Bapak Ibu Saudara menyanyikan bahwa kita diciptakan oleh keajaiban yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Juru Selamat kita semua. Tuhan menciptakan kita menjadi kuat, yang memuliakan Tuhan. Dia menjadi naungan jiwa kita semua. Saudara, mari kita angkat sebuah lagu, nobatkan Raja kita, memuji, memberi hormat, memberi selamat untuk kita. Marilah nobatkan Raja. Marilah nobatkan Sang Raja mulia, dengarkan lagu pujian mengisi angkasa. Hai bangkit jiwaku, hormati Rajamu yang mati bagi dosamu. Pujilah tajammu. Marilah nobatkan Sang Raja hidupmu. Sengatnya mati kalahkan demi selamatmu. Pujilah penebus yang mati tercela, yang bangkitan yang hidup terus menang selamanya. Saudara, kita siapkan doa syafaat. Kita berdoa dengan hikmat kudus, menikmati jiwa jadi sentosa, jiwa menjadi rasa nyaman, indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan. Jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman saat yang indah kini telah datang. Jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat. Dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman saat yang indah kini telah datang. Jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang saat yang indah kini telah datang. Jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu.
untuk selama-lamanya. Sebab kasih-Mu dan setia-Mu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapa, terima kasih kami boleh menikmati kesempatan yang baik pagi ini. Bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam jiwa kami, sehingga hidup kami penuh dengan kehangatan dan sukacita daripada-Mu. Itulah sebabnya kami angkat jiwa kami kepada-Mu Tuhan, supaya telinga-Mu menjawab kami, sehingga kami boleh berada dalam kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan tiap-tiap jemaat-Mu, Bait Lahim, ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Demikian tiap-tiap pribadi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau melengkapi kami, menolong jiwa kami, menolong rohani kami, supaya ada gairah yang kuat, yang lebih dalam dengan Engkau, sehingga membawa kami dalam perspektif yang indah tentang kasih dan kemurahan dan kekuatan yang datang dari Engkau. Biarlah senantiasa Tuhan, kami semua ada dalam tingkat kedewasaan yang baik, yang membawa kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Ampunkan segala kelemahan kami Tuhan, keterbatasan kami, dan setiap dosa kami, supaya kami layak kepada Engkau, dan kami boleh merasakan kekuatan dan juga damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan pagi ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam mungkin terbaring sakit atau yang dalam pemulihan kesehatannya. Biarlah Tuhan senantiasa kekuatan-Mu menjadi bagian mereka, menjamah hidup mereka, dan mengangkat segala derita yang mereka alami. Memberikan mereka sukacita yang berlimpah dan juga pengharapan yang kuat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah diam dalam hidup mereka, untuk memberikan mereka kepastian bahwa mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga dengan kepastian ini Tuhan, mereka dapat menjalani hidup mereka dengan tabah dan kuat dalam iman kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Yang lemah iman kami letakkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang memimpin mereka dan memberkati mereka dan mengubahkan hidup mereka dengan kekuatan firman yang mereka boleh alami hari lepas hari, sehingga mereka hidup dalam kebenaran-Mu dan bersandar kepada Tuhan dan semakin setia kepada Engkau. Kami juga berdoa yang sudah lama tidak berbakti bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka dan menopang mereka di mana saja mereka berada, sehingga ke depan ada kesempatan bagi mereka untuk bisa bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu yang mungkin dengan bergumul dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi, pergumulan-pergumulan yang berat, tekanan-tekanan yang mungkin menindih jiwa mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong mereka, membuat jiwa mereka bersukacita dan kembali merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar yang memberikan mereka kekuatan bahwa Engkau peduli
dan memberikan jalan keluar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur dan biarlah berkat-berkat Allah dialirkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Teristimewa bagi kami, jemaat Bait Lahim. Sehingga semua kami dengan berkat-berkat ini kami boleh memuliakan dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk kebaktian nanti pada kebaktian 2 dan juga sekolah minggu, kelas-kelas yang sudah disiapkan. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin dan menolong sehingga semua yang ambil bagian baik dalam kebaktian 2 maupun dalam pelayanan sekolah minggu melalui kelas masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memberkati kami hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan siapkan persembahan dan persepuluhan. Ada firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian, mari kumpulkan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk maju ke depan, memberikan persembahan persepuluhannya. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita berdiri menyerahkan persembahan persepuluhan kepada hadirat Tuhan. Bapa di Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan kasih ataupun persembahan yang lainnya. Terima kasih Bapa untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang pekan yang lalu, dan kami meyakini Tuhan memberkati kami di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami. Tuhan yang terus menolong kami di dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari NP 101. Tuhan berikanlah firman
Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kembali kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk dibentuk, diberkati, dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Untuk menolong kami, supaya kami tetap berada dalam kebenaran-Mu, karakter-Mu, dan membawa kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya. Lebih segar pagi ini. Pagi ini kita akan coba bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti tentang kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Amin. Sekali lagi, kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Ini adalah tema bulan Juli ini. Sepanjang bulan Juli kita akan bicara tentang hal ini yang diambil dari Kisah pasal 11 ayat 24 dan Efesus pasal 2 ayat 10. Dan bagian-bagian ini menolong kita untuk mengerti bahwa kita ini adalah bagian yang indah dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada dunia ini. Karena memang kita diciptakan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tujuan tema ini adalah membawa kita supaya kita paham dan mengerti secara benar bahwa kita adalah jemaat Bait Lahim ya, yang adalah milik Tuhan. Kalau saya bisa pakai bahasa dalam bagian ini, kita adalah umat kepunyaan Allah, harta kesayangan Tuhan, ya, senantiasa atau selalu bermanfaat bagi dunia ini. Ya. Tujuannya itu supaya kita boleh bermanfaat karena kita adalah milik Tuhan. Dan memang ini yang Tuhan minta. Karena dunia sekarang ini diselimuti dengan kegelapan. Dan kita adalah miliknya, harus menerangi dunia ini supaya dunia ini boleh berada dalam terang sorgawi yang sama dengan kita miliki. Sebab kita dirancang oleh Tuhan, kata Alkitab. Bukan kebetulan, tetapi kita dirancang olehnya untuk menampilkan kebenaran. Menampilkan karakteristik Tuhan yang sesungguhnya yang membuat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Terlebih bagi sesama kita. Ya. Dan pagi ini saya mau arahkan saudara untuk melihat di dalam Keluaran pasal 19. Coba kita lihat Keluaran pasal 19, mulai ayat 3 sampai ayat 6. Mari kita buka bagian ini bersama-sama. Coba kita lihat dan renungkan bersama-sama bagian ini. Keluaran pasal 3, pasal 19, ayat 3 sampai ayat 6. Sudah? Mari kita baca bersama-sama ya. Mulai ayat 3. 1, 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam
dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Luar biasa ya. Jadi di dalam bagian ini kalau saudara lihat secara khusus di ayat 5 dan 6 dia berkata begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu memuji Tuhan, bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Alkitab memberitahu kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dia selalu memelihara kita, bahkan dia selalu membela kehidupan kita. Dia menepati janjinya, semua yang dia buat dan dia lakukan terhadap umatnya ditepati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak ditepati oleh Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kita berhak menikmati janji-janji Tuhan. Karena kita adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang berhak menikmati janji-janji Allah, mereka dikatakan dalam Alkitab menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa ya. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang Ibrani. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, di dalam ayat 3 sampai ayat 6. Orang Ibrani atau orang-orang Israel, Alkitab beritahu di sini bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan sebagai umat kesayangan dari Tuhan. Kenapa mereka menjadi umat kesayangan dari Tuhan? Apa yang menyebabkan mereka menjadi umat kesayangan Tuhan? Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ada yang Tuhan siapkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberitahu kepada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel bahwa mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menyatakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan tidak ada satupun di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan tidak menetapkan bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, semenjak bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, Alkitab memberitahu bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Betul? Mereka dibela oleh Tuhan. Mereka dijagai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkehendak atas hidup mereka. Dan bahkan kalau kita lihat, di dalam Alkitab dikatakan juga bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada mereka untuk menjadikan mereka harta kesayangan, di mana suatu hubungan yang diikat dengan perjanjian diri dari Allah. Dan perjanjian itu ada di dalam ayat 5. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Ini perjanjian dengan bangsa Israel. Ya, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku, luar biasa ya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini perjanjian yang Allah buat kepada bangsa Israel ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Tapi sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, saudara perlu tahu bahwa bangsa ini hidup dengan penderitaan yang amat dalam. Mereka ditekan, dikungkung oleh penguasa di Israel.
Itulah sebabnya ketika Tuhan mengambil mereka dari bangsa Mesir dan mengeluarkan mereka, Tuhan membuat perjanjian. Perjanjian ini tujuannya adalah supaya mereka paham bahwa mereka menjadi alat Tuhan untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, supaya memuliakan nama Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai tindakan yang dilakukan Allah, yaitu mengikat perjanjian dengan kaum Ibrani ini. Dan dikatakan di dalam Alkitab dipakai istilah yang luar biasa, yaitu menjadi harta kesayangan. Ya, kalau dalam bahasa lain itu menjadi milik Tuhan. Ya, kalau bahasa Yunani itu lebih kepada dua kata yang dipisah. Ya, kata am itu berkaitan dengan bangsa atau umat, tapi kata segula itu berarti bernilai atau berharga, mahal. Jadi kalau kita sambung kata ini, am segula berarti ini merupakan bangsa yang punya kualitas yang baik, kualitas yang sempurna, kualitas yang sungguh-sungguh menjadi sekutu Tuhan. Oh, luar biasa ya. Menjadi spesial bagi Tuhan. Tidak ada bangsa yang sespesial kaum Ibrani. Tidak ada. Memang mereka dikhususkan. Jadi kalau kita lihat dari kata Ibrani ini, kita dapat memahami bahwa kata umat kesayangan itu sebenarnya menunjuk kepada satu gelar yang Tuhan beri dengan penuh kasih kepada bangsa ini, supaya mereka menjadi sekutu Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kalau kita tahu bahwa Amerika, jangan jauh-jauh Amerika, di Asia, Israel, sekutunya yang paling kuat siapa? Amerika, betul? Selain Amerika, ada banyak negara-negara hebat berkembang di Eropa maupun di tanah Amerika, baik Amerika Latin, itu sekutunya Israel. Dan tidak pernah lepas sampai hari ini. Walaupun kalau kita melihat dalam media dan sebagainya, Israel selalu menjadi superpower di daerah Asia itu. Ya. Karena memang Alkitab memberitahu itu, bahwa mereka menjadi umat kesayangan. Dan mereka tidak pernah kalah kalau kita lihat sampai detik ini. Kenapa? Jaminannya masih terjadi. Am segula. Ini yang menunjuk kepada sekutu Allah. Tetapi yang kedua kalau kita lihat, di sini dikatakan bahwa Alkitab mengingatkan kepada kita, ketika mereka ditetapkan menjadi milik Tuhan, berarti mereka harus mengenakan karakteristik Allah dalam hidup bangsa itu. Jadi segala sesuatu yang mereka kerjakan dan lakukan dalam kehidupan bangsa itu harus menunjukkan bahwa itu datangnya, hadirnya Allah yang bekerja. Ini yang susah, ya. Ini yang susah. Kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita sekarang ini, menunjukkan bagaimana karakter Allah bekerja dalam hidup kita. Tapi bangsa Israel harus melakukan itu karena mereka memiliki kualitas yang superior dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu hebatnya bangsa Israel. Karena perjanjian ini, ya. Karena perjanjian ini. Baru yang ketiga, ada komitmen dari bangsa ini yang sungguh-sungguh memiliki peran yang penting sehingga mereka dikatakan sebagai umat kesayangan Allah. Apa itu? Merealisasikan janji-janji Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata begini di ayat 5, dia bilang begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kalau saudara lihat mulai ayat 7 sampai ayat seterusnya, sampai keluar hukum Taurat 10 hukum yang ditetapkan di dalam pasal 20, kita boleh lihat bahwa ini merupakan komitmen dari bangsa itu bahwa mereka siap untuk melakukan apa yang ditetapkan Allah dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi bangsa
yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau mereka menyimpang, kata Alkitab, berarti mereka sudah memberontak kepada Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Makanya di beberapa ayat di dalam Alkitab dikatakan itu selalu digambarkan seperti suami istri. Ya, ketika suami istri mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian pernikahan mereka, bahwa mereka menjadi pasangan suami istri, ikatan perjanjian itu hukumnya kekal. Betul? Karena kita bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Betul tidak? Dan itu yang Allah tetapkan dari awal. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan memberikan nafas kepada mereka dan mempertemukan laki-laki dan perempuan. Hukumnya seumur hidup. Tidak boleh terpisah. Tetapi ketika salah satu tidak setia, itu berarti dia mengingkari perjanjian yang dia sudah lakukan terhadap pasangannya. Dan ini yang digambarkan oleh Alkitab, bagaimana hubungan sebagai bangsa kesayangan Allah, Israel dengan Tuhan. Kenapa saya mulai dengan bagian ini? Karena saya rindu kita memahami, kita tidak jauh berbeda dengan bangsa Ibrani ini. Ya? Kenapa kita tidak jauh berbeda? Karena ketika kita beriman kepada Kristus, Alkitab memberitahu kita terhisap kepada anugerah Allah. Kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Dan kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan menjadi milik Allah. Dan milik ini kekal adanya. Betul? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan. Kata Yohanes pasal 10, mulai ayat 29 sampai ayat 28 sampai ayat 29. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Makanya kepastian kita, pada waktu kita beriman kepada Kristus, keselamatan kita kekal dan tidak pernah hilang. Itu perjanjian dengan Tuhan. Makanya orang kalau dia sudah memiliki perjanjian dengan Tuhan, dalam iman kepada Kristus, dia menjadi harta kesayangan Tuhan. Dia menjadi sekutu Allah. Kualitas hidupnya serupa dengan Tuhan. Ini enggak mudah. Ini enggak mudah. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 6, coba saudara lihat. Dia bilang begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Saudara tahu siapa imam? Ya? Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Betul? Itu imam. Tetapi lihat juga di dalam ayat selanjutnya dikatakan, bangsa yang kudus. Berarti kita dipisahkan untuk tujuan-tujuan yang mulia dari Tuhan. Ya? Ketika kita menjadi pelayan, menjadi hamba dari Tuhan, kita dipisahkan oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah. Dan ini yang perlu kita pahami di dalam bagian ini. Karena tujuan Tuhan bagi orang Ibrani supaya mereka boleh melihat perbuatan Allah yang hebat dan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saudara perhatikan sampai detik ini, ya, tidak terlaksana untuk hal itu. Ya. Tidak terlaksana. Kenapa? Karena bangsa ini tidak membawa apa yang menjadi misi Allah yang sesungguhnya. Tetapi tujuan Allah bagi kaum Ibrani membawa Mesias, juru selamat yang terpenuhi dengan sempurna dalam pribadi Yesus, digenapi. Melalui kaum Ibrani, Yesus Kristus hadir untuk memberikan kepastian kepada setiap manusia bahwa Dia adalah penyelamat dan juru selamat yang memberikan kebebasan kepada orang berdosa.
Makanya semua orang yang beriman kepada Kristus, dia disebut sebagai keturunan Abraham yang menikmati janji-janji Allah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi orang-orang beriman kepada Kristus terhisap dalam satu persekutuan yang indah dengan Kristus. Inilah yang diterima oleh orang-orang percaya, ya. Jadi kita harus bersyukur, memuji Tuhan, karena ketika kita beriman kepada Tuhan, kita masuk dalam kategori ini, dalam konteks ini, amsegula, berarti kita menjadi umat, harta, kesayangan, atau milik Tuhan. Amin. Jadi kalau kita harta kesayangan Tuhan, seharusnya yang terlihat di dalam hidup kita sekarang ini adalah gaya hidup sorgawi. Betul? Betul tidak? Cara pandang kita, perilaku kita harus sama dengan yang Tuhan kehendaki. Karena komitmen kita dalam iman kepada Yesus itu tidak boleh berubah. Yang boleh berubah apa dalam hidup kita? Rambut doang jadi putih, betul? Kulit jadi semakin usia semakin tinggi, semakin berubah kulit. Itu yang boleh berubah. Iya kan? Orang yang dulunya tinggi jadi pendek enggak? Berarti apa? Nyusut. Saya dulu tinggi, tiba-tiba sekarang udah begini. Gitu. Nyusut. Itu yang boleh berubah. Tapi kalau kita bicara tentang milik Tuhan, itu tidak boleh berubah. Sampai kapanpun. Ya? Pertanyaannya buat kita, mengapa Allah berkenan mengaruniakan hak istimewa kepada kita menjadi umat kesayangan Allah? Ini yang perlu kita jawab. Mengapa Tuhan memberikan itu kepada kita? Sebagai miliknya. Sebagai amsegula. Satu hal yang perlu kita ingat, ini satu saja jawabannya untuk ini, supaya Alkitab bilang di sini, kita merealisasikan rencananya, yaitu menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi dunia ini. Mulai ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Ini sama dengan yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ini persis sama. Ya. Kita menjadi imamat yang rajani di situ dikatakan. Bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Tapi juga kalau kita sudah menjadi bagian dalam umat kepunyaan Allah, berarti kita diberi mandat, tugas yang mulia oleh Tuhan merealisasikan Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ini gambaran yang paling sederhana yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Ya. Coba perhatikan dan coba mungkin kita renungkan secara dalam. Ketika kaum Ibrani menjadi budak di Mesir, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka dikatakan bahwa mereka tidak dianggap oleh bangsa Mesir. Mereka hanya kelas bawah, orang-orang yang tidak berguna, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Mereka dianggap sebagai kaum atau bangsa yang tidak memiliki kualitas yang baik. Itulah sebabnya kalau kita lihat, bangsa Mesir tidak pernah menjadikan mereka pelayan untuk bangsa Mesir itu sendiri. Ya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka juga berada di tanah Mesir, mereka tidak pernah dianggap oleh bangsa Mesir. Kalau bahasa kasarnya, mereka hanya sebagai buruh kasar. Ini artinya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang spesialis budak dan pesuruh. Bukan bangsa yang hebat, bukan bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang superior, bangsa Israel. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir dan mengikatkan diri kepada Allah,
Firman Tuhan memberitahu kepada kita, mereka menjadi bangsa yang kuat. Betul? Mereka menjadi sekutu Allah. Mereka menjadi bangsa yang superior. Dan mereka sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ini yang kita boleh lihat. Sama dengan hidup kita. Sebagai orang percaya. Sebelum kita diselamatkan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita menjadi budak dosa. Diperah, ditekan, ditindih, dikuasai oleh dosa. Sampai kalau kita tidak datang kepada Tuhan, binasa hidup kita. Betul? Kita adalah budak dosa yang dituntun untuk dimusnahkan. Kita diikat dengan kedagingan yang melayani nafsu duniawi. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi hamba iblis. Sebab itu gaya hidup kita sama seperti iblis. Betul tidak? Kita selalu memberontak kepada Tuhan. Kita menentang Tuhan. Roma 8 ayat 7 berkata demikian. Kecenderungan kita selalu melakukan yang namanya bukan kebaikan, tapi kejahatan. Dan yang paling serius di sini adalah kita tidak percaya kepada Tuhan karena dosa. Apa yang membuat kita lepas dari perhambaan dosa? Alkitab berkata, karena Yesus hadir buat kita. Ini yang membuat kita terlepas dari dosa. Kehadirannya membawa kita merasakan pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Darahnya di Kalvari menyelamatkan hidup kita. Darahnya di Kalvari memberikan kehidupan kekal dalam hidup kita. Darahnya di Kalvari menjadikan kita anak-anak Allah. Itu kalau dalam Keluaran pasal 19, dalam ayat 5 dan 6, kita menjadi umat kesayangan Allah. Ya? Kita menjadi umat kesayangan Allah. Darahnya di Kalvari menghasilkan buah rohani dalam hidup kita yang harus kita hidupi dan praktekkan setiap hari dalam keseharian kita. Dan darahnya di Kalvari memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Allah yang hidup. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, mengapa Allah berkenan mengaruniakan hak istimewa kepada kita, sehingga kita menjadi umat kesayangannya, supaya kita dapat merealisasikan rencana Tuhan yang kekal dalam hidup kita, menjadi berkat bagi sesama, karena darah Kristus Yesus. Ya. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mari bangun hidup kita di dalam komitmen yang sama, bahwa kita mau melayani Tuhan, mau meninggikan Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang menjadi kepunyaan Tuhan. Ini artinya bahwa kita dikhususkan ada di dunia ini untuk membawa terangnya yang ajaib, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membawa kesenangan bagi Tuhan. Itu tugas kita. Makanya kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita begitu saja, tapi Dia ciptakan kita seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, untuk pekerjaan yang baik. Inilah pekerjaan
yang harus kita implementasikan dalam hidup kita, bahwa kita membawa terang bagi bangsa yang hidup dalam kegelapan. Hidup kita adalah terang yang memancarkan kemuliaan Allah. Hidup kita adalah terang yang mengubah kegelapan yang ada sekarang ini. Hidup kita adalah terang yang memberikan sinar supaya hidup kita murni di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah terang yang membawa kita untuk menghidupkan orang-orang yang lelah, yang letih, yang lesu, yang menderita, yang mengalami persoalan-persoalan yang berat. Itulah hidup kita. Ya. Jangan kita diam, tapi mari kita pakai hidup kita untuk membawa keagungan bagi nama Tuhan. Amin. Saya berharap pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk meletakkan nilai-nilai rohani yang tinggi dalam hidup kita. Karena kita adalah milik kesayangan dari Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi agen pembawa berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi saudara-saudara kita seiman. Ya, kita yang menjadi agen untuk mengubah dan memberkati banyak orang. Makanya Abraham, dia diberkati untuk menjadi berkat. Kita adalah keturunan Abraham dalam iman kepada Kristus. Berarti kita diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan yang kekal, dan kita harus memberkati keselamatan itu kepada orang lain. Supaya mereka juga memiliki jaminan yang kekal dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan mereka boleh diselamatkan. Amin. Mari kita bangun itu dalam hidup kita ya. Sebagai jemaat Bethlehem, saya rindu kita menanamkan nilai-nilai yang rohani, yang baik dalam hidup kita. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah milik kesayangan-Mu. Harta yang berharga dan bernilai di pemandangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk hal ini. Dan biarlah kami terus meletakkan komitmen kami untuk kami berada pada karakteristik Tuhan yang memiliki nilai-nilai kekal yang memuliakan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah hidup kami, dan siapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan MP 180, Yesus salibku kuangkat. Yesus salibku kuangkat, ku hendak mengikut-Mu. Sekarang dunia tak mengikat, hanya Kaulah milikku. Hilanglah segala nafsu
Mari kita sejenak menundukkan kepala kita. Mari ingat kembali sampai hari ini sejauh mana komitmen kita kepada Tuhan sebagai miliknya dan umat kesayangannya. Sejauh mana iman kita bekerja untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari koreksi hidup kita dan minta Tuhan menolong supaya kita dapat memperbaharui kehidupan kita yang mungkin sudah melenceng dari kebenaran yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara, demikian yang di rumah, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah memperhatikan keberadaan kami. Dan Engkau sudah mendengar setiap seruan hati kami dan komitmen pembaharuan dalam jiwa kami. Perbaharui kami sekalian dan terus perlengkapi kami untuk menjadi harta kesayangan-Mu, untuk menjadi milik-Mu yang Kau persiapkan membawa keagungan bagi nama-Mu. Selama kami Tuhan izinkan bernafas dan tinggal di muka bumi ini. Biarlah seluruh hidup kami boleh mencerminkan karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, ada informasi yang perlu kita ketahui pagi hari ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun, ya. Mulai minggu berjalan ini, ya. Bapak Ivan Yulianto 4 Juli, Ibu Yulianto 5 Juli, Ibu Aiming 5 Juli, Ibu Deborah 7 Juli, Bapak Jian Kim atau Pak Akim 7 Juli, dan Saudari Yanti Sihombing 7 Juli. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun, atas nama gereja kami menyampaikan selamat berbahagia. Kiranya di kebahagiaan ini Tuhan senantiasa memberkati dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian hari lepas hari. Hari ini ada yang berulang tahun hadir? Oh, ada. Pak Hakim silakan berdiri, Pak Hakim. Nah, Ibu Deborah silakan. Wah, silakan berdiri, Bu. Wah, terima kasih. Selamat ulang tahun dan selamat berbahagia. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya hari ini kita penuh dengan sukacita dan damai dari Tuhan. Kita kembali berdiri bersama-sama. Kita sungguh-sungguh akhiri penyembahan kita dalam kebaktian satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melawat kami dan memberkati kami dengan penyembahan yang membawa damai dan sukacita dalam hidup kami. Dan boleh memberikan kebahagiaan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman hari ini dimeteraikan dalam jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang menampilkan sifat-sifat Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan membawa berkat bagi sesama kami
dan orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Jemaat Betlehem yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kebesaran dan kekuatan dan kehebatan di dalam Allah, anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus, dan pemeliharaan serta pimpinan dalam Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Damai yang padaku refnya saja. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa nanti ada sekolah minggu, ada pameran sekolah Injil liburan juga ada di bawah. Silakan saudara menikmati berkat dari Tuhan.